Yang pertama, kita akan mempelajari apa itu manajemen operasi. Lalu yang kedua, pengorganisasian untuk menghasilkan barang dan jasa. Yang ketiga, mengapa mempelajari manajemen operasi. Dan yang keempat, apa yang dilakukan oleh manajer operasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di kanal YouTube Kuliah Teknokrat. Ini merupakan perkuliahan dalam jaringan Universitas Teknokrat Indonesia. Bersama saya, Berlintina Permatasari, dalam mata kuliah Manajemen Operasi. Dalam video kali ini, kita akan membahas mengenai operasi dan produktivitas. Sebelum lebih lanjut saya memaparkan materi pembahasan hari ini, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa dapat memahami mengenai yang pertama, definisi manajemen operasi, yang kedua, perbedaan antara barang dan jasa, yang ketiga, perbedaan antara produksi dan produktivitas. Selanjutnya, ini merupakan buku referensi yang bisa dijadikan acuan selama mengikuti perkuliahan manajemen operasi. Yang pertama, buku manajemen operasi karangan J. Hazer dan Barry Render. Dan yang kedua, buku Operation Management karangan Nigel Slack and Alistair Brandon Jones. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai materi pembahasan kita hari ini. Yang pertama, kita akan mempelajari apa itu manajemen operasi. Lalu yang kedua, pengorganisasian untuk menghasilkan barang dan jasa. Yang ketiga, mengapa mempelajari manajemen operasi. Dan yang keempat, apa yang dilakukan oleh manajer operasi. Baik, kita akan masuk ke pembahasan kita yang pertama, yaitu manajemen operasi secara definisi. Yang pertama merupakan definisi yang disampaikan oleh J. Hazer dan juga Barry Render. Manajemen operasi merupakan serangkaian aktivitas yang menciptakan nilai dalam bentuk barang dan jasa dengan mengubah masukan dan hasil. Sedangkan menurut Nigel Slack and Alistair Brandon Jones, manajemen operasi merupakan sebuah disiplin ilmu tentang aktivitas yang berhubungan dengan penciptaan barang dan jasa melalui proses transformasi dari input menjadi output. Berikut adalah gambar yang bisa dilihat yang merupakan proses manajemen operasi. Yang pertama ada input yang bisa terdiri dari tenaga kerja, modal, material, informasi, dan juga manajemen. Lalu masuk ke dalam proses transformasi yang ditambahkan nilai di dalamnya sehingga menghasilkan sebuah output yang berupa barang ataupun jasa. Proses ini bisa dinamakan produktivitas, di mana hasil akhirnya adalah sebuah keuntungan dari perusahaan tersebut. Atau bisa dikatakan bahwa proses di atas merupakan sebuah produksi, yaitu proses di mana menciptakan atau membuat produk, ya, baik tangible maupun intangible, berupa barang ataupun jasa. Selanjutnya yang kedua, kita akan membahas mengenai pengorganisasian untuk menghasilkan barang dan jasa. Ada 3 fungsi yang memang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau oleh semua perusahaan. Yang pertama ada pemasaran, lalu yang kedua ada produksi ataupun operasi, dan yang ketiga ada keuangan. Kita akan bahas satu persatu, di mana fungsi pemasaran menghasilkan sebuah permintaan. Sedangkan produksi dan juga operasi itu merupakan fungsi untuk menciptakan produk. Sedangkan keuangan adalah fungsi untuk melacak seberapa baik kinerja organisasi, membayar tagihan, dan juga mengumpulkan uang. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan mengenai perbedaan ciri-ciri barang dan juga ciri-ciri jasa. Yang pertama, untuk barang itu dapat dijual kembali, sedangkan jasa
penjualan kembali tidak bisa dilakukan. Lalu yang kedua, barang dapat dijadikan persediaan. Sedangkan untuk jasa, banyak jasa yang tidak bisa disimpan. Lalu, beberapa aspek kualitas dalam barang dapat diukur. Sedangkan jasa, banyak aspek kualitas yang tidak bisa atau sulit diukur. Lalu yang selanjutnya adalah penjualan berbeda dari produksi. Sedangkan jasa, penjualan biasanya merupakan bagian di dalamnya. Selanjutnya, barang dapat dipindahkan. Sedangkan untuk jasa, penyedia jasa yang bukan jasa biasanya berpindah-pindah tempat. Lalu, lokasi fasilitas mempengaruhi biaya. Sedangkan lokasi fasilitas untuk jasa penting untuk hubungannya dengan pelanggan. Selanjutnya, untuk barang mudah diproduksi secara otomatis. Sedangkan jasa biasanya sulit untuk diproduksi secara otomatis. Yang terakhir, untuk barang biasanya penghasilannya adalah dari barang yang nyata. Sedangkan untuk jasa biasanya penghasilannya dari jasa yang tidak nyata. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan mengenai contoh kegiatan manajemen operasional di sektor barang dan juga jasa. Yang pertama adalah produk barang. Produk barang ini ada di industri manufaktur, pertanian, perkebunan, perikanan, berbagai pabrik pembuatan produk barang, pertambangan, industri berat maupun ringan, konstruksi, otomotif, dan perumahan. Sedangkan produk jasa itu antara lain ada jasa profesional, pendidikan, hukum, kesehatan, perdagangan, layanan masyarakat, transportasi, perbankan, asuransi, hiburan, administrasi, real estate, dan jasa perbaikan. Oke, jadi dapat disimpulkan dari paparan yang di atas, dengan semakin kompleksnya pasar, kebutuhan dan keinginan konsumen juga akan semakin meningkat, sehingga semakin sulit untuk memisahkan antara fungsi produksi dan juga fungsi pendukung lainnya. Atau bisa dikatakan bahwa barang yang berupa produk tangible itu semakin sulit dipisahkan dengan jasa, yaitu produk intangible. Oke, kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu mengapa kita mempelajari manajemen operasi. Oke, yang pertama, manajemen operasi merupakan salah satu fungsi utama yang harus ada di semua jenis organisasi atau perusahaan. Sehingga apabila akan mengelola organisasi atau perusahaan, maka mau tidak mau harus mempelajari konsep manajemen operasi. Lalu yang kedua, dengan mempelajari manajemen operasi, kita dapat mengetahui seluk-beluk dan berbagai hal yang memang berkaitan dengan cara memproduksi barang maupun jasa. Lalu yang ketiga, dengan mempelajari manajemen operasi, kita dapat memahami dan mengerti dengan benar apa yang seharusnya dilakukan oleh manajer operasional. Lalu yang keempat, karena manajemen operasi merupakan bagian yang paling mahal dalam organisasi sehingga penting sekali untuk dipelajari. Hal ini dapat diartikan efektivitas dan efisiensi manajemen operasi akan berdampak besar bagi perusahaan. Baik, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai apa yang dilakukan oleh seorang manajer operasi. Oke, yang pertama adalah desain barang dan jasa. Nah, keputusan ini menyangkut bagaimana sebagian besar proses transformasi yang akan dilakukan. Atau dengan kata lain, keputusan operasional berikutnya tergantung pada keputusan desain barang dan jasa. Lalu yang kedua, adanya manajemen kualitas. Kualitas yang diinginkan oleh konsumen harus tetap. Sehingga aturan maupun prosedur untuk mengenali dan memenuhi kualitas tersebut dapat dibakukan. Yang ketiga, desain proses dan kapasitas. Menentukan proses yang akan digunakan dalam kegiatan operasional dan kapasitas yang digunakan merupakan hal yang penting dalam manajemen operasional. Karena akan berkaitan dengan berbagai hal. Lalu yang keempat, strategi lokasi. Nah, lokasi yang dipilih untuk melakukan kegiatan operasional perusahaan, baik yang bergerak di bidang atau di sektor barang maupun di jasa, akan sangat menentukan prestasi dari perusahaan itu sendiri. Lalu yang kelima, ada strategi layout.
Layout atau tata letak juga akan berdampak pada efisiensi dan juga efektivitas kegiatan operasional. Nah, yang keenam tidak kalah penting adalah sumber daya manusia dan juga desain pekerjaan. Karena tenaga kerja merupakan bagian integral dan paling penting dari seluruh input yang digunakan dalam perusahaan. Maka keputusan yang berkaitan dengan hal ini adalah sesuatu yang paling penting. Lalu yang ketujuh, ada manajemen rantai pasokan atau supply chain management. Nah, ini keputusan yang memang akan menjelaskan betapa pentingnya integrasi antara perusahaan dengan pihak supplier maupun distributor karena adanya saling ketergantungan. Lalu di urutan ke-8 ada manajemen persediaan. Nah, keputusan ini penting untuk dipahami karena persediaan yang tepat tentunya akan menentukan efisiensi dan juga efektivitas dari perusahaan. Lalu yang ke-9 ada penjadwalan. Nah, di sini keputusan tentang jadwal operasional merupakan hal kritis yang memang harus benar-benar dimengerti karena sangat menentukan sekali bagi perusahaan. Dan yang terakhir ada pemeliharaan, di mana keputusan yang memang harus dengan sistem yang handal dan juga stabil. Selanjutnya adalah bidang kegiatan apa saja yang memang memerlukan kegiatan manajemen operasional. Yang pertama adalah manajer pabrik, ya, atau plant manager. Nah, manajemen pabrik ini termasuk keahlian di bidang perencanaan produksi, manajemen pembelian, manajemen persediaan, termasuk pengelolaan karyawan di bagian operasional maupun pengelolaan sumber daya lainnya yang dipergunakan oleh pabrik. Yang kedua, ada direktur pembelian atau director of purchasing. Nah, mengenai fungsi pembelian, kemampuan menelaah program, penjualan, mengintegrasikan atau membuat keterkaitan dari supplier sampai dengan distributor, serta mengkoordinasi aktivitas yang ada di operasi. Lalu yang ketiga, ada manajer mutu atau quality manager. Nah, di sini mengenai konsep statistik untuk dapat melakukan pengawasan semua aspek operasional karena kualitas merupakan tanggung jawab secara bersama di antara semua pihak yang terlibat dalam perusahaan, terutama fungsi operasional. Lalu yang keempat, ada konsultan perbaikan proses atau process improvement consultant. Nah, di sini berkaitan dengan desain proses, sehingga dapat memberikan berbagai konsultasi mengenai perbaikan proses untuk operasi perusahaan. Lalu yang kelima, ada manajer dan perencana rantai pasokan atau supply chain manager and planner. Nah, di sini bertanggung jawab mengenai negosiasi kontrak jangka panjang biasanya antara perusahaan dan juga supplier maupun dengan distributor, sehingga harus mempunyai keahlian tentang material requirement planning, supply chain management, dan juga teknologi komunikasi canggih dalam dunia bisnis, konsep penjadwalan, dan persediaan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai produktivitas. Ya, apa itu produktivitas? Produktivitas merupakan rasio, ya, atau perbandingan antara output atau yang biasa disingkat O dan juga input atau biasa disingkat I. Lalu bagaimana perusahaan dapat meningkatkan produktivitas? Jika inputnya tetap, maka outputnya akan meningkat. Ya, ketika outputnya yang tetap, justru inputnya yang akan menurun. Jadi semakin meningkat produktivitas, maka akan meningkat pula efisiensi dari perusahaan tersebut. Atau bisa dikatakan dengan cara pengukuran produktivitas, bahwa produktivitas adalah satuan diproduksi dibagi dengan satuan input sumber daya. Selanjutnya apa saja yang termasuk dalam variabel produktivitas? Ada tenaga kerja, modal, dan juga manajemen. Di mana tenaga kerja kurang lebih 10% berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas. Sedangkan modal itu kurang lebih 38% berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas. Sedangkan untuk manajemen itu kurang lebih 52% berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas. Lalu selanjutnya, tantangan apa yang akan terjadi pada tanggung jawab sosial? Yang pertama ada perubahan situasi dan kondisi. Ini yang dapat menjadikan para manajer operasional untuk selalu siap,
menghadapi perubahan dan juga tantangan yang terus-menerus. Lalu yang kedua, perubahan tersebut biasanya disebabkan oleh apa? Yang pertama, berubahnya konsumen, investor, pekerja, supplier, lingkungan, pemerintah, organisasi lain ataupun juga stakeholder. Dan yang ketiga, perubahan tersebut mengandung konsekuensi logis bahwa manajemen operasional yang dilakukan oleh manajer itu harus bertanggung jawab terhadap kondisi sosial yang terjadi. Baik, kita sudah ada di akhir video pembelajaran ini. Adapun yang bisa disimpulkan dari perkuliahan kita kali ini adalah yang pertama, bahwa manajemen operasi merupakan aktivitas produksi yang berlangsung dalam organisasi. Lalu yang kedua, manajemen operasi memfokuskan pada 5P, yaitu people, orang-orang, plants, pabrik, parts, faktor input produksi, processes atau proses, dan planning and control system atau sistem perencanaan dan pengawasan. Dan yang ketiga, produktivitas dapat diartikan sebagai perbandingan antara output, yaitu barang dan jasa yang dihasilkan, dengan input, yaitu sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan output. Baik, demikian video pembelajaran kali ini mengenai operasi dan produktivitas. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe setelah menyaksikan video ini. Sampai bertemu pada video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya.